Bapak Ibu Saudara di sini tumbuh sebagai Kristen dari sekolah minggu atau ketika remaja baru ikut kegiatan gereja. Kalau dari sekolah minggu harusnya sih tahu lagu ini ya. Mungkin ada guru sekolah minggu juga di sini ya. Selain guru Jandan, ada lagi yang pernah ikut ngajar sekolah minggu? Ayudi ya. Pada tahu lagu ini nggak? Atau pernah dengar? Mata Tuhan melihat apa yang engkau berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kira-kira lagu ini mau mengatakan apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan itu melihat setiap apa yang kita perbuat, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kira-kira kalau kita dilihatin terus nyaman ya? Kita merasa dicintai atau enggak kalau dilihatin terus? Dicintai. Wah, ada yang merasa kalau dilihatin terus diperhatikan, maksudnya tapi ada nggak yang merasa terganggu ya kalau dilihatin? Ada nggak ya? Ada. Ada ya? Yang lihat TK. Hah? Yang lihat polisi. Kenapa kita merasa terganggu kalau dilihatin orang? Gitu? Kan sama nih, fokusnya ngeliatin gitu. Tapi ada yang merasa, tadi ada yang merasa dikasihi, ada juga yang merasa kita ngerasa terganggu. Apa yang bedanya? Kasih, betul. Saya setuju kalau orang yang kita kasihi memperhatikan kita, melihat kita, tentu kita akan rasa dikasihi. Tapi kalau orang asing, kita tidak mengenal orang itu, ngeliatin kita gitu ya, dilihatin terus. Kita langsung apa? Kan langsung menaruh rasa curiga ya, bener ya? Langsung menaruh rasa curiga. Ini orang ngapain yang ngeliatin ya? Biasanya periksa dulu, apa baju saya salah? Apa ada cabai di gigi saya? Bener ya? Liatin, langsung aja ambil cermin gitu ya. Kalau yang biasa pakai HP, HP-nya kameranya diputar. Cabai nggak ya? Karena ada relasi, ada hubungan, baru kita merasa nyaman kalau diperhatikan atau dilihat. Nah, Mazmur mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Dikatakan di ayat ke-13, ia melihat semua anak manusia. Yang menjadi respon kita adalah apakah kita merasa Tuhan itu seperti orang asing bagi kita, atau Tuhan itu adalah orang yang mengasihi kita. Kalau kita merasakan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan seperti orang yang asing, tentu segala apa yang ketika Tuhan memperhatikan kita, melihat kita dari atas, kita merasa terganggu. Sama seperti kita dilihatin orang asing tadi. Kita merasa, masa sih Tuhan ngeliatin kita? Apalagi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak melakukan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita hidup, kalau kemarin mengikuti pekan doa di Zoom, kita tidak hidup sesuai dengan buah-buah roh, tidak memancarkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang kita lakukan hanyalah di rumah gitu ya, hanya membawa keonaran, membawa kesedihan bagi orang-orang di sekitar kita, selalu marah, iri,
terhadap orang-orang di sekitar kita. Tentu ketika Tuhan melihat kita, kita akan merasa terganggu. Ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, kita mempunyai sifat dari buah-buah roh itu. Kita periksa ke dalam diri kita, ke dalam keseharian kita, apakah di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita berelasi dengan orang lain, dengan anak, dengan tetangga, apakah yang kita hadirkan sudah, apakah yang kita hasilkan sama kita ini ibaratnya pohon begitu, apakah buah yang kita hasilkan dari kita sebagai sebuah pohon adalah buah-buah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, atau jangan-jangan di hari-hari kita malah kita membuat orang lain dongkol, tidak membuat orang lain damai kepada kita. Nah, di sini juga dikatakan bahwa di ayat yang ke-14, dari tempat kediamannya ia menilik. Menilik itu sebuah kata kerja, sama melihat, tapi bukan yang sepintas, bukan yang selewat aja. Seperti memperhatikan, tetapi kalau menilik itu dengan kepedulian. Ada rasa peduli. Ada seorang penilik itu kalau di dalam sebuah ini gereja, kalau di bahasa GKI itu adalah penatua. Kalau di dalam teks Alkitab disebut penilik. Penatua, kalau ada jemaatnya yang sakit, pasti akan ditilik atau akan diperhatikan atau tidak? Tentu ya. Tugas dari majelis jemaat adalah salah satunya menilik umat. Majelis jemaat kan terdiri dari pendeta dan juga penatua gitu ya, di dalam kita dalam di sistem gereja Kristen Indonesia. Salah satu tugasnya adalah menilik umat, supaya umat itu merasa dia, kalau ketika umat sedang merasakan duka cita atau sedang merasakan sakit, kelemahan tubuh, ia tidak merasakan sendirian. Oleh karena itu, tugas penilik atau majelis jemaat sebagai perwakilan yang dipilih oleh umat untuk menilik umat atau untuk mengurusi segala bagian yang ada di gereja, salah satunya adalah menghadirkan kepedulian Tuhan itu melalui, tentu ini bukan tugas majelis jemaat doang ya sebetulnya, tapi supaya gambaran ini, supaya ini menjadi gambaran buat kita. Apa itu arti kata penilik atau kata menilik? Menilik artinya adalah melihat dengan kepedulian, dengan kasih. Tentu kalau kita peduli terhadap seseorang, kita akan melakukannya dengan kasih. Sama seperti dengan orang tua, gitu ya. Ketika ia mempunyai anak, kadang kan ada beberapa anak gitu yang kalau diperhatikan sama orang tuanya merasa risih. Betul ya, ada beberapa orang tua yang anak yang merasa siapa sih si mama gitu. Ya apaan sih si papa? Tapi kan perhatian atau tilikan itu adalah sebuah bentuk kasih, bentuk rasa sayang, bentuk cinta dari orang tua kepada sang anak. Bayangkan kalau misalnya orang tua nggak pernah memperhatikan sang anak lagi.
apakah orang tua itu masih bisa dikatakan mengasihi anak atau juga sebaliknya? Kalau orang tua biasanya diundang seperti omong-omong, kan perlu juga dipilih oleh anak-anaknya. Itu kan sebagai bagian cinta dari sang anak juga kepada orang tuanya. Ketika sang anak tidak pernah nengokin orang tuanya yang udah mulai menua begitu ya, apakah orang tua ini bisa merasakan kasih dari sang anak? Kalau misalnya omahnya, kalau anaknya memperhatikan, ada rasa seneng nggak, rasa dipedulikan nggak? Iya, anak cucu ya kalau datang ke rumah begitu. Tinggal serumah sama anak dan cucu enggak ya? Cucu ya. Kalau ada anak yang nyamperin, rasa aduh, putih. Jangan salah, anak saudara kalau udah selesai bapak. Betul ya, saudara. Pokoknya orang yang dekat dengan kita, ketika dia datang, dia melihat kita, memperhatikan kita, itu kan wujud kepedulian. Apalagi Tuhan Allah kita. Kita mungkin di dalam kehidupan sehari atau mungkin sekarang ini sedang mengalami kehidupan yang berat. Mungkin untuk melangkah pun juga sulit. Kita tidak tahu, kayak kalau kita bayangkan mungkin hidup kita kayak sebuah gua begitu ya, yang mungkin untuk jalan ke depan kita tidak bisa melihat apapun, gelap. Tetapi Allah memperhatikan kita, karena Allah menyayangi dan mengasihi kita, umat manusia. Disitulah kita bisa melihat titik terang, dan kita perlu berjalan kepada terang itu. Mazmur mengatakan melalui ungkapan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Terang itu datang ketika kita takut, bukan berarti takut yang ada takut yang kita merasa risih begitu ya, takut yang bukan yang seperti itu. Takut di sini artinya kita menaruh hormat kepada Tuhan, sama seperti anak yang mengasihi orang tuanya, tentu ada rasa hormat di situ. Dan juga orang yang berharap akan kasih setianya kepada Tuhan, karena dikatakan sebelumnya di sini di ayat 16 sampai 17, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan, seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, bagaimanapun takasnya dia tidak akan membuat orang itu. Artinya segala kekuatan kita, segala apa yang kita miliki, harta, kekayaan, kekuatan, itu akan sia-sia kalau kita meletakkan harapan atau hidup kita kepada hal-hal yang demikian, untuk menjalani hidup yang penuh dengan misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita meletakkan harapan kita kepada materi atau kepada kekuatan kita, tentu hal itu tidak akan menolong kita. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita, merespon tilikan Tuhan, tentu Tuhan akan melepaskan jiwa-jiwa kita yang mungkin tengah bersedih, langkah kaki kita yang mungkin sedang berat dalam menapaki kehidupan, sama seperti tadi bacaan Mazmur.
diluputkan dari badai yang besar, seperti seorang pelaut di tengah laut, yang laut kadang tidak terprediksi, tetapi Tuhan luputkan, Tuhan tolong sang pelaut ini untuk mencapai dermaga dengan penuh keteguhan. Hidup memang tidak mudah. Hidup memang penuh dengan cobaan, penuh dengan badai. Tetapi yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan peduli, Tuhan hadir untuk menilik Bapak Ibu.